Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Shalli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin pembelajaran bahasa Arab melalui buku metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul. Kita masih di pembahasan struktur kalimat, yaitu struktur jumlah ismiyah. Ya. Struktur jumlah ismiyah sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya, jumlah ismiyah itu adalah makanat masbukatan bi ismin, yang didahului oleh isim. Ya, isim yang pertama di awal kalimatnya itu adalah mubtada. Ya, lalu yang menyempurnakan makna mubtadanya, ya, yang memberikan keterangan kepada mubtada adalah khobar. Ya. Sudah selesai kita membahas tentang mubtada dan khobar. Berikutnya ada yang disebut dengan kana wa akhwatuha. Ya, jadi mubtada dan khobar itu, ya, terkadang dimasuki oleh kata-kata yang lain. Ya, baik itu fiil, ya. Jadi dimasuki oleh fiil, tapi fiilnya ini fiil yang tidak utuh. Ya, jadi fiil yang nakis, yang kurang. Tidak seutuhnya sebagai fiil. Ya. Karena kalau fiil yang utuh itu kan dia bermakna kata kerja. Ya, atau ya seutuhnya dianggap fiil gitu. Sehingga masuk jumlah fi'liyah. Ya, disebutnya fiil tam, ya. Jadi kalau fiil tam maka jumlahnya dianggap jumlah fi'liyah. Nah, tetapi fiil yang masuk ke mubtada khobar ini adalah fiil yang nakis. Ya, yang tidak dianggap sebagai fiil seutuhnya, sehingga struktur kalimatnya masih dianggap sebagai struktur kalimat jumlah ismiyah. Ya, tidak jumlah fi'liyah. Ya, nah yang masuk kepada mubtada dan khobar ini, ya, ada dua kelompok, yaitu fiil, kelompok fiil dan kelompok huruf. Ya, fiil dan huruf. Ya, nah dia juga disebut sebagai nawasih. Nawasih jama dari nasih. Ya, artinya nasih itu artinya menghapus. Nawasi menghapus. Maksudnya apa? Menghapus hukum mubtada dan khobar, hukum asalnya. Ya, atau khususnya menghapus hukum mubtadanya. Ya. Yaitu yang termasuk fi'il adalah kana wa akhwatuha. Ya, kana wa akhwatuha, ya, atau yang memiliki hukum yang sama dengan kana wa akhwatuha. Ya, jadi dia dikelompokkan, ya, dalam kelompok kana wa akhwatuha. Ya, nanti yang hukumnya sama dengan kana wa akhwatuha juga ada disebut kada wa akhwatuha.
ya juga musyabihat bilaisa, ya yang mirip dengan laisa. Itu sama, ini dikelompokkan ke dalam kelompok kana wa ahwatuha karena hukumnya sama. Ya, itu kelompok fiil. Ya, yang masuk ke dalam mubtada dan khobar dan merubah hukumnya. Yang kedua kelompok huruf. Kalau kelompok huruf itu ya termasuk ke dalam inna wa ahwatuha. Ya, inna dan saudari-saudarinya dan akhwatnya. Ya. Nanti juga ada yang sama hukumnya dengan inna wa ahwatuha. Itu ya, seperti la linafil jinsi, ya, itu masuk ke dalam kelompok inna wa ahwatuha karena hukumnya sama. Sehingga nanti di pembahasan buku ini ya yang sama dengan hukumnya dengan kana wa ahwatuha dimasukkan ke dalam pembahasan kana wa ahwatuha. Begitu juga yang sama hukumnya dengan inna wa ahwatuha dimasukkan ke dalam pembahasan inna wa ahwatuha. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau mubtada dan khobar kita sudah pelajari hukum i'rab keduanya itu apa? Marfu. Kedua-duanya harus marfu. Mubtada harus marfu, khobar harus marfu. Ketika dimasuki oleh kana wa ahwatuha, ya maka dihapus kan hukumnya tadi. Nawasih, menghapus hukum mubtada dan khobar, yaitu mubtadanya itu ya berubah jadi isimnya. Kalau kana berarti jadi isim kana, bukan lagi mubtada. Ya. Gitu, nanti saudari-saudarinya kana itu banyak. Ya, ada amsa, asbaha, adha, dolla. Ya. Gitu, nanti tinggal disesuaikan. Kalau amsa ya berarti isim amsa. Ya, asbaha isim asbaha. Adha isim asbaha. Jadi mubtadanya itu berubah jadi isimnya. Dan khobarnya, khobar mubtada berubah jadi khobarnya. Kalau kana berarti khobar kana. Ya, kalau amsa ya berarti khobar amsa, khobar asbah, khobar adha dan seterusnya. Disesuaikan ya dengan fiil nawasihnya ini. Nah, hukum i'rabnya isimnya tetap marfu. Yang asalnya mubtada kan jadi isimnya, ya hukum i'rabnya marfu. Nah, yang berubah itu khobarnya. Khobarnya itu berubah menjadi mansub. Kalau khobar mubtada kan marfu. Nah, ketika dimasuki kana wa ahwatuha, khobarnya berubah menjadi mansub. Ya. Begitu. Nah, maka struktur yang harus kita ingat kana wa ahwatuha ya lalu diikuti oleh isim dan khobar. Ya. Nah, apa saja saudari-saudari kana itu? Ya, nah ini harus dihafal, harus diingat. Termasuk saudari-saudari kana ini. Itu amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, laisa, mazala, ma'anfaka, ma'fati'a, ma'bariha, ma'dama. Ya, ada berapa semuanya? 12 saudari-saudarinya kana. 13 dengan kananya. Dengan kananya 13. Ya, nanti kita bahas maknanya satu-satu. Ya, tapi secara hukum dia sama dengan kana. Ya, misalnya contoh kita sudah pelajari dalam mubtada khobar Ahmadu maridun. Ahmadu kan mubtada. Ya, karena dia isim terletak di awal kalimat Ahmadu, maka dia marfu. Ya, Ahmadu mubtada marfu, tanda marfunya doma karena dia mufrad. Tanda marfunya doma. Jadi tanda marfu ya tentu sangat tergantung kepada jenis isimnya. Karena jenis isimnya mufrad, tanda marfunya doma, Ahmadu. Maridun sebagai
Khobar mubtada, marfu, tanda marfunya doma ya, karena mufrad. Nah, dimasuki oleh kana Ahmadu maridon. Ya, kananya kita jelaskan adalah fiil madi nakis. Nakis di sini lawan dari tam. Jadi fiilnya itu nakis kurang. Jadi dia tidak utuh dianggap sebagai fiil. Ya, dan fiil madi nakis itu tidak ada fa'ilnya. Itu yang harus diingat. Ya, jadi yang membedakan antara fiil nakis dengan fiil tam, ya, kalau fiil tam ada fa'ilnya, kalau fiil nakis tidak ada fa'il. Yang ada dia membutuhkan isim dan khobar. Seperti karena di sini fiil, ada fa'ilnya? Tidak ada. Yang ada adalah isim dan khobarnya. Ahmadunya itu isim kananya. Ya, dan hukumnya marfu, maridonnya khobar kana, mansub hukumnya. Ya. Makna kana adalah mensifati isim dengan khobarnya di masa lampau. Jika asalnya pada mubtada khobar itu Ahmad sakit, bermakna untuk waktu yang sedang berlangsung. Ya, lalu dimasuki kana, maka maknanya keadaan Ahmad telah sakit. Jadi di masa lampau. Ya. Tapi terkadang kana bermakna mensifati isim dengan khobarnya secara terus-menerus, dawam. Jadi untuk kana ini maknanya bisa menunjukkan lampau, ya, bisa juga menunjukkan terus-menerus. Tidak harus menunjukkan lampau. Jadi tergantung penggunaannya. Ya, apa yang ingin dimaksudkan oleh pembicara itu. Ya. Makanya beda dengan mengatakan ana marid, saya sakit, itu sekarang. Itu menunjukkan sakitnya ya sekarang. Beda dengan mengatakan kuntu maridon. Saya sakit itu di masa lampau. Ya kan? Makanya kalau nanya kamu kemana aja, itu kan sebelumnya kan. Itu aina kunta. Itu aina kunti. Di mana kamu sebelumnya bukan sekarang. Tapi kalau aina anta, nah itu menunjukkan sekarang. Aina anta sekarang di mana? Tapi kalau aina kunta, kamu kemana aja sebelumnya gitu, atau kemarin atau masalah sebelumnya. Itu aina kunta bil amsi, ya bil amsi kuntu maridon, itu kuntu. Jadi menunjukkan lampau, tetapi bisa juga menunjukkan terus menerus. Misalnya wa kana Allahu aliman hakima, ya Allah senantiasa maha mengetahui, maha bijaksana. Kan bukan dulu aja, terus sekarang dan seterusnya Allah memiliki sifat itu. Ya kan? Nah, lalu berikutnya kita membahas makna-makna dari saudari-saudarinya kana dulu. Ya, beserta dengan contoh-contohnya. Atau kita langsung pahami juga irobnya ya. Kana dulu lah biar langsung kita pahami, insya Allah mudah. Yang tadi ya kana Ahmadu maridon. Kita irobkan kana apa? Fi'lun madin nakis mabniun alal fathi la mahalalahu minal irob. Tidak ada kedua irob ya secara ininya kananya. Ahmadunya ismu kana marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, karena tanda doma tanda asli bagi marfu. Ya kan? Kalau tanda asli enggak perlu disebutkan alasan juga tidak apa-apa. Karena memang tanda asli marfu kan doma. Maridon khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, segitu aja dalam mengirobkan.
Ya, kita coba contoh yang lain ya, di contoh-contohnya dulu. Kana thalibu mujtahidan. Ya. Coba sendiri siapa? Kana thalibu mujtahidan dirumkan. Betul. Kafi. Kana thalibu mujtahidan. Kana fi'lun madin naqis mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. At-thalibu ismu kana marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mujtahidan khabaru kana mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, betul. Yang kedua, kanat mujtahidatan. Betul? Nah, di sini contoh isim kananya berupa domir. Ya, jadi isim kananya ya bisa zahir, bisa juga domir. Ya. Siapa yang mau mengirumkan? Kanat mujtahidatan. Ya. Kanat mujtahidatan. Kanat dijelaskan dulu. Fi'lun madin nakis. Kana fi'lun madin nakis Mabniun alal fathi. Wa ta'u li ta'nis. Isimnya dulu. Isimnya mana? Bukan, ta'nya tanda muannas, bukan domir. Domirnya mustatir, jadi wa ismu kana domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Ya, mujtahidatan. Ya. Kemudian nomor 3, kana aliyun abu ghaniun. Ya, nah ini contoh yang khobarnya berupa apa? Jumlah ismiyah. Ya, jadi dari segi ketentuan ini tidak diulang lagi karena sama ya dengan mubtada khobar. Jadi ketentuan yang berlaku bagi mubtada khobar itu berlaku juga untuk kana wa akhwatuha. Ya, dari sisi harus sesuai antara mudzakkar dan muannasnya, antara isim dan khobarnya itu. Ya kan? Dari sisi mufrad musanna jamanya harus sesuai. Ya kan? Terus khobar, macam-macam khobar yang sudah kita bahas di pembahasan mubtada khobar. Nah, itu juga sama berlaku untuk kana wa akhwatuha. Macam-macam khobarnya yaitu ada yang mufrad, ghair mufrad. Ghair mufrad ada jumlah, ada syibhu jumlah. Jumlah ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah. Syibhu jumlah, jar majrur dan dzarab. Jadi itu berlaku. Nah, sekarang contoh khobarnya jumlah ismiyah. Siapa yang bisa mengirupkan? Coba. Dan khobar jumlah ismiyahnya itu terdiri dari mubtada khobar. Khobar kananya terdiri dari mubtada khobar. Ya, coba bareng-bareng. Kana fi'lun madin nakis mabniun 'alal fathi la mahalla min al-i'rab. Aliyun ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Abu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ghaniyun khabarul mubtada
marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wal jumlatu ya ismiyah atau minal mubtada wal khobar fi mahalli nasbin khobar kana. Itu jadi dalam keadaan mansub khobar kana. Jadi irobnya irob mahali menggunakan fi mahali karena berupa jumlah. Kalau di sini kan nggak ada mubtada sani ya, karena memang kana berubah jadi kana, jadi tidak mubtada, abunya mubtada. Iya, jadi khobarnya bukan abunya saja, tapi satu kalimat lengkap. Abuhu goniyun itu khobar kana. Kalau abunya saja dia mubtada. Jadi khobar kananya terdiri dari mubtada khobar. Kan jumlah ismiyah khobar kananya. Gitu ya. Jadi abunya mubtada, hu-nya mudhof ilaih, goniyun khobar mubtada. Nah, abuhu goniyun kalimat lengkap dia baru sebagai khobar dari kana. Ya, nggak bisa abunya saja khobar kana, nggak bisa karena maknanya nggak cocok, nggak masuk. Ya, keadaan Ali bapaknya ini kan nggak lengkap. Keadaan Ali bapaknya kaya. Ya, terus ini yang berikutnya baru kepada contoh yang lain ya, saudari-saudari kana yang lain. Kita bahas dulu makna dan contohnya. Yang pertama amsa. Ya, nah, saudari-saudari kana itu ya ada yang bermakna mensifati isim dengan khobarnya pada suatu waktu. Ya, jadi menunjukkan waktu tertentu. Misalnya amsa. Nah, amsa itu artinya masuk ke waktu sore. Karena amsa itu dari masa kan sore. Jadi masuk pada waktu sore. Contohnya amsat tajiru rojian. Ya, amsat tajiru rojian. Seorang pedagang pulang pada waktu sore. Jadi menunjukkan masuk waktu sore. Ya. Itu langsung kita irobkan amsa apa? Fi'lun madin nakis mabniun ala fathil muqaddar. Ya, karena ada alif huruf ilat. Fathil muqaddar alal alif man'a min zuhuriha at-ta'adzur. Terhalang nampak karena ta'adzur uzur berhalangan. Alif itu berhalangan menampakkan harokat karena dia selalu sukun. Lalu at-tajirunya ismu amsa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun bi akhirih. Raji'an khabar amsa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun bi akhirih. Itu yang utama amsa. Yang kedua asbaha. Asbaha artinya masuk pada waktu pagi. Dari kata sobah. Sobah kan pagi. Jadi asbaha masuk pada waktu pagi. Contohnya asbahatis syajaratu musmiratan. Ya, pohon berbuah pada waktu pagi. Ya, pohon berbuah pada waktu pagi. Asbahat diirobkan filun madinakis mabni ala fathi la mahalalahu minal irob wa ta'u litaknis. Asyajaratu ismu asbaha marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih musmiratan khobar asbaha mansubun wa alamatu nasbihi fatatun zahiratun fi akhirih. Ya kan? Kemudian adha masuk pada waktu duha. Ya, masuk pada waktu duha. Adha itu dari kata duha. Contohnya adhal mudiru qadiman. Mudir datang pada waktu duha. Adha
fi'lun madin nakis mabniun ala fathil muqaddar mana min dhuhriha ta'adzur. Al-mudiru ismu adha marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qadiman khobaru adha mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, lalu dhalla, ya, dhalla artinya masuk pada waktu siang. Dhalla. Contohnya dhalla Muhammadun zahiban. Muhammad pergi pada waktu siang. Ya. Gitu. Jadi kalau diartikannya sebenarnya khobarnya itu kan diartikannya jadi kata kerja, ya kan, pada artinya itu. Amsat aja rojan kan khobarnya, diartikan jadi pulang. Seorang pedagang pulang ya pada waktu sore. Jadi maknanya jadi sama dengan keterangan waktu gitu. Maknanya itu. Ya. Iya, mirip. Jorok zaman. Makanya kan dia tidak seutuhnya sebagai fi'il juga dari sisi makna kan dia bukan kata kerja. Justru artinya jadi seperti keterangan waktu. Jadi justru khobarnya itu ya yang diartikan jadi kata kerjanya kan. Orang pedagang pulang berbuah bismillatannya. Ya, qadiman datang, zahiban pergi gitu kan. Ya, zalla fi'lun madin nakis mabniun ala fathil la mahram nirab Muhammadun ismu dhalla marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhiri zahiban khabar zalla mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhiri. Kemudian bata masuk pada waktu malam. Makanya kita sering mendengar istilah mabit. Mabit itu kan bermalam. Ya, menginap, ya, bermalam. Makanya bata, dari kata bata ya, bitu bayatan, masdarnya bayatan. Mabitan berarti masdar mimi. Masdar mimi, ya, mabitan. Itu artinya bermalam. Batan najmul lami'an, ya, bintang bersinar pada malam hari. Ya, bata fi'lun madin nakis mabni ala fathil la mahram nirab najmu ismu bata marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih lami'an khabar bata mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, itu yang utama ya. Jadi menunjukkan masuk kepada suatu waktu. Ya, pada suatu waktu, mensifati pada suatu waktu. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang bermakna menjadi. Maknanya menjadi. Atau berpindah keadaan, tahawul. Ya, berpindah keadaan. Yaitu soro. Ya, soro ya artinya menjadi. Misalnya soro dakiku khubzan, tepung telah menjadi roti. Sorol aruzu hisaan, nasi telah menjadi bubur. Gitu kan, jadi soro telah menjadi, artinya menjadi. Sorol waladu kabiron, anak itu telah menjadi besar. Ya, begitu. Soro fi'lun madin mabni ala menakis mabni ala fathil la mabni rob dakiku ismu soro marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih ubzan khabar soro mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Bisa juga fi'il-fi'il yang menunjukkan waktu di atas bermakna menjadi seperti soro.
Ya. Jadi yang amsa tadi ya, kemudian ya hampir seluruhnya sebetulnya fiil-fiil yang tadi yang bermakna menunjukkan ya pada sewaktu-waktu bisa juga bermakna seperti soro. Bisa juga, yaitu amsa bisa juga berarti menjadi, asbaha, adha, zola. Bisa juga berarti menjadi. Ya. Begitu. Misalnya di sini asbaha, kalau bata kayaknya jarang ya. Kalau asbaha ya, misalnya asbah. Asbaha juga bisa berarti menjadi. Misalnya asbahal waladu kabiron. Anak itu telah menjadi besar. Ya, jadi fiil-fiil yang tadi yang menunjukkan makna kepada waktu tertentu bisa juga berarti sama dengan soro, menjadi. Kalau soro kan dia maknanya menjadi aja. Ya. Kalau yang lainnya bisa berkemungkinan dua ya. Bisa menunjukkan waktu tertentu, bisa juga berarti menjadi. Kemudian berikutnya asbaha dulu dirobkan. Asbaha fi'il madhi naqis mabni ala fatila amal mirob al waladu khabar asbaha. Ya gitu ya. Jadi harus dibiasakan seperti itu. Nah, lalu makna yang berikutnya ada yang bermakna menafikan, yaitu laisa. Ya, laisa itu artinya kan menafikan tidak. Laisa itu tidaklah atau bukanlah. Laisan najahu sahlan. Tidaklah keberhasilan itu mudah. Nah, laisa itu dia fiil. Fiil nakis, saudarinya kana. Ya. Tetapi memang dia fiilnya fiil jamid. Dalam arti tidak memiliki tasrif selayaknya fiil yang lain. Jadi tasrifnya itu cuman fiil madinya aja. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, ya, lasna, ya, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Fiil mudhari'nya tidak ada. Tidak ada fiil mudhari', tidak ada fiil amal, tidak ada bentuk-bentuk tasrif yang lain. Dia hanya fiil madhi aja. Dia disebut fiil jamid. Gitu. Sama kayak nikma, kayak bisa. Nikma juga kan ada nikma, nikmat. Fiil mudhari' enggak ada. Yang lainnya enggak ada. Bisa juga begitu. Kalau yang lainnya ada. Karena ya semuanya ada perubahannya. Ya. Asbaha, ada, semua ada perubahannya. Kalau laisa enggak ada. Hanya laisa termasuk fiil jamid. Ya, irobkan laisa. Laisa fi'il madhi naqis mabni ala fathil an najah ismu laisa marfu'un fihi dhamir sahlan khabar laisa subun wa Kalau mau dijelaskan fungsinya boleh. Misalnya laisa fi'ilun madhi naqis min ahwati kana, ya, dan tarfa'ul isma wa tansibul khobar, memarfukan isim dan memansubkan khobar. Ya, mau disebutkan fungsinya juga boleh. Ya, tapi kalau udah tahu nggak apa-apa, nggak disebutkan juga. Ada yang bermakna terus-menerusnya isim disifati dengan khobarnya atau mulazamah. Diartikan masih. Ya, jadi diartikan masih, jadi terus-menerus. Tetapi fiilnya harus selalu diawali nafi, kata yang menafikan. Ya, yaitu ma ya. Kalau fiil madinya pakai ma.
Jadi maknya di sini adalah huruf nafi. Ya, cuman diartikannya masih atau terus menerus gitu. Mazalas, misalnya yang pertama adalah mazala. Ya, mazalas sobiyun naiman, bayi masih tidur. Jadi kalau fiilnya itu hanya zala saja, cuman ditambah huruf ma nafi. Tapi artinya masih terus menerus. Masih tetap. Itu jadi bayi masih tetap tidur. Ya. Kita lanjutkan. Ya, jadi untuk 4 udah nyala belum? Untuk 4 fiil ini ya, mazala, ma anfaka, ma fatiha dan ma bariha. Dia maknya itu fiil nafi, huruf nafi. Ya, maknya itu huruf nafi. Ya, adapun fiilnya ya setelahnya zalanya, anfaka, fatiha, bariha. Dan artinya masih, semuanya sama. Ya, masih atau menunjukkan makna mulazamah, terus menerusnya isim disifati dengan khobarnya. Diawali dengan nafi. Nah, kalau bentuk fiilnya mudhari, kalau ini kan madi. Kalau mudhari bisa juga pakai ma, tapi biasanya menggunakan la nafinya itu. Ya, jadi kalau fiil mudhari'nya, jadi kan bisa, ini kan bisa menggunakan fiil mudhari'nya bisa. Misalnya mazala, zala fiil mudhari'nya yazalu. Jadi la yazalu. Ya, dan fiil nafinya huruf nafinya biasanya menggunakan la yazalu. Di Quran kan ada la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. La yazaluna. Ya, la-nya harfu nafyin mabni ala sukun la manam nirab, yazaluna fi'lun madhi nakis. Fi'il mudhari, maaf. Fi'lun mudhari'un nakis. Marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi subutun nun li'annahu minal af'al khamsah wa wawul jamaah dhamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ismu zala. Itu enggak ada fa'il kan ini nakis. Ismu zala. Ya, yuqatiluna. Nah, itu baru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi anin nasbi wal jazmi wa alamatu rafi subutun li'annahu minal af'alil khamsah wa waw jama' dhamirun muttasilun mabniun ala sukun bi marrafin fa'ilun wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khobar zala. Jadi khobar zalanya berupa jumlah fi'liyah. La yazaluna yuqatilunakum. Ma'anfaka juga la yanfaku bisa. Itu ilmu mudhari'nya. Ma fatihah. Fatihah itu apa ininya? Ya tahu ya kalau nggak salah. Bariha la yabrahu. Nah, ini di Quran ada. Perkataan Nabi Musa alaihissalam apa? Wa idh qala Musa ya li patahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. La abrahu domirnya domir ana. Ya, la-nya firun harfu nafin, abrahu firun mudhari nakis marfu'un litajarrudi anin nasbi wal jazmi wal matrofi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa ismu bariha, ya ismu bariha. Ya, domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana.
Tapi nggak ada khobarnya ya itu, nggak ada khobarnya. Khobarnya mana? La abroh. Ada khobarnya nggak? Kalau nggak ada berarti dia fi'il tam. Jadi sebenarnya di antara, jadi akhwat kana ini, kana dan akhwat kana ini, pati ayat tahu. Kalau nggak ada khobarnya berarti dia tam. Jadi di antara fi'il kana wawatuha ini ada yang tetap dalam keadaan nakis ya, seperti laisa. Ya, ada juga yang terkadang dia fi'ilnya sebagai fi'il nakis, terkadang juga sebagai tam. Ya, tergantung kalimatnya. Ya, dan yang membedakan adalah kalau tidak ada khobar, wah ini berarti tam. Khobarnya nggak ada misalnya, berarti tam. Nah, kalau tam berarti kembali ke awal fungsi fi'il yaitu fa'il, ada fa'ilnya. Misalnya kun fayakun. Kun jadilah kamu, menjadi apa? Kan nggak ada khobarnya. Nggak ada khobarnya kan? Berarti itu tam fi'ilnya. Nah, itu di nomor, bukan di nomor ya, itu di akhir ya, pembahasan akhir. Saya sebutkan di akhir pembahasan. Kana dan saudari-saudarinya yang menjadi fi'il nawasi adalah ketika menjadi fi'il nakis, memiliki isim dan khobar. Namun terkadang menjadi fi'il tam, memiliki fa'il. Artinya seperti fi'il biasa. Kecuali laisa, mazala, dan mafati'a yang hanya digunakan untuk fi'il nakis. Jadi yang tetap dalam keadaan nakis, menjadi fi'il nakis itu cuma 3 dari kana wawatuha itu, yaitu laisa, mazala, dan mafati'a. Jadi ini harus diingat, harus ditandain supaya nggak lupa. Ya, jadi yang tetap dalam keadaan nakis itu laisa, mazala, dan mafati'a. Ya, laisa, mazala, dan mafati'a. Dia selalu dalam keadaan nakis, tidak pernah menjadi fi'il tam. Nah, berarti kalau yang lainnya terkadang bisa menjadi fi'il tam. Kalau menjadi fi'il tam tidak ada khobarnya, yang ada adalah fa'il. Contoh itu kun kafun fayakun. Kun fayakun, jadilah, jadi apa? Kan tidak ada khobarnya. Sehingga dia kembali menjadi fi'il tam. Maka kun itu adalah fi'lul amri mabniun ala sukun. Ya, lama lahu min al-i'rab. Nah, yang ada di dalam domir anta mustatirnya itu menjadi fa'ilnya, bukan menjadi isimnya, karena khobarnya nggak ada. Jadi kalau fi'il tam itu ya kembali seperti fi'il biasa. Ya, jadi ada fa'ilnya. Kun fayakunu, fayakunu, yakunu kan bukan khobarnya. Ya, fa-nya huruf atop. Yakunanya fi'il mudhari. Contoh lain, subhanallah hina tumsun. Maha suci Allah ketika kalian berada di waktu sore. Ketika kalian berada di waktu sore. Itu kan tidak ada khobarnya. Ya, kalau yang sebelumnya kan ada khobarnya. Amsata jiru rojian. Pedagang itu pulang pada waktu sore. Amsata jiru, tajirunya isim. Amsa rojiannya khobar. Nah, di sini tumsuna tidak ada khobar.
karena tidak ada khobarnya, ya dia menjadi tam, sehingga waw jamaahnya itu menjadi apa? Menjadi fa'ilnya. Tidak menjadi isim amsa. Jadi kita harus bisa membedakan mana ini fi'il yang tam, mana yang nakis. Kalau fi'il tam berarti dia jumlahnya jumlah fi'liyah. Ya. Kalau fi'il nakis jumlahnya jumlah ismiyah. Ada isim dan khobarnya. Ya, satu lagi itu terakhir madama belum dibahas. Ada juga yang bermakna suatu rentang waktu, muddah. Isim disifati dengan khobarnya. Diartikan selama. Jadi selama madama itu. Dan ia mesti didahului oleh huruf ma masdariyah yang bisa dialihkan ke bentuk masdar dan merupakan dzaraf zaman. Madama ini dzaraf zaman, karena artinya selama. Tetapi di sini harus diingat, maknya di sini bukan manafi. Nah ini berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya kan mazala, ma'anfaka, mafatih, mabariha, maknya itu manafi. Sedangkan madama, maknya bukan manafi, tetapi ma masdariyah. Ma masdariyah itu adalah bisa mengalihkan kepada bentuk masdarnya. Dama itu kan fi'il. Ya, jadi nanti maknanya itu sama kalau dibuat ke bentuk masdarnya. Ya. Misalnya la ahruju minal baiti madamal mataru nazilan. Aku tidak akan keluar rumah selama hujan masih turun. Madamal mataru nazilan, selama hujan masih turun. Ya, nah, bisa dialihkan ke bentuk masdar, misalnya la ahruju minal baiti, masdarnya apa? Daumata ya. Daumatal matari nazilan, sama, selama hujan masih turun. Ya, dirobkannya ma harful masdariyah, bukan harful nafin. Tadi sudah dibahas. Ma-nya harful masdariyah. Mabni ala sukun la marhamdurab apa dama fi'lun madin nakis mabni ala fathil la marhamdurab amataru ismu dama marfu'un wal maturafi dhammatun dhahiratun bairi nazilan khobar dama mansubun wal amatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kalau fi'il mudhari kan yadumu, berarti la yadumu. Ya, kalau fi'il mudharinya. Dama masdarnya dauman. Dauman, ya, dauman. Ketentuan lain yang berlaku pada mutarobar itu berlaku pada ini juga ya. Kana dan ahwatuhanya. Misalnya bisa juga khobarnya dibuang, khobar kana dibuang. Itu bisa ya. Ya. Kami mubtada khobar kan makna teh waktu yang sedang berlangsung. Berarti kana dan saudari lama makna teh lampau, sekarang dan masih berlangsung, yang akan datang juga gitu. Enggak. Di segi makna gitu kan. Kana ya, untuk kana aja tadi yang dijelaskan, kana bisa bermakna masa lampau. Bisa juga terus menerus.
Ya, bisa juga terus menerus. Kalau yang lainnya kan tadi udah dibahas mana-mananya. Ada yang menunjukkan waktu tertentu, masuk pada waktu sore, pagi, malam, siang, kan tadi udah dibahas. Khusus untuk kana gitu ya. Ya, yang lampau untuk kana. Khusus untuk kana tadi. Kana bisa dua maknanya, untuk lampau atau terus menerus. Ustaz, kalau kami ini memang saudaranya cuma 12 kan. Ada lagi mungkin dalam kitabnya ada tambahan. Nantilah dipelajari di yang lain. Ini fokus aja dulu ini. Nah, soalnya ketika nanti baca Quran gitu, ini maksudnya mana yang kita dengar? Kayaknya sih nggak ada, saya seingat saya. Nggak ada lagi. Kalau Laisa Kamislihi Syai'un itu Syai'un. Kamislihi itu apa? Kenapa bentuknya bukan dong maksudnya? Apanya? Laisa Kamislihi. Syai'un. Nanti dibalik tadi. Laisa kamislihi syai'un. Syai'unnya kan isim laisa. Kamislihinya khobarnya. Jar majrur. Cuman ya dia kan K-nya huruf, mislinya isim. Jar majrur. K-nya huruf jar. Mislinya isim. Mudhof, hi-nya mudhof ilaih. Jar majrurnya menjadi khobar laisa. Fi mahalli nasbin. Kan mansub khobarnya. Kalau ini bisa terserang ini nggak, Ustaz? Kalau kan bisa dalam kalimat ataupun Bisa. terserang panjang gitu bisa. Ya, atau dibalik gitu ya, khobarnya didahulukan, isimnya jauh. Bisa aja diselang dengan kata-kata lain. Tadi soal contoh kan nomor 3 nukana aliyun abuhu ghaniyun. Jadi dia kan maknanya keadaan Ali ayahnya kaya itu beda berarti dengan keadaan ayahnya Ali kaya. Keadaan ayahnya Ali. Karena emang keadaan Ali ayahnya kaya maknanya beda berarti deh. Sekarang keadaan ayahnya Ali kaya Sama sama aja. Jadi Ali, keadaan Ali ayahnya kaya. Keadaan ayah Ali sama. Kalau dalam segi i'rab beda. Yang bagaimana yang kaya itu ayahnya Ali kan? ayahnya Ali. Iya. Kaya itu maksudnya. Bedanya apa? Bedanya apa namanya? Yang inti dibicarakannya yang beda. Walaupun secara makna sebenarnya sama, tapi perbedaannya itu inti yang dibicarakan. Kalau mengatakan kana Aliun Abu Ghaniyun, Ali gitu, keadaan Ali ayahnya kaya, inti yang dibicarakannya kan Ali. Sedang membicarakan Ali. Ya kan, terus nyambung ke ayahnya bahwa ayahnya Ali itu kaya. Tapi kalau keadaan ayah Ali, ayahnya Ali kaya, itu yang dibicarakannya ayahnya. Berarti kana Abu Aliin Ghaniya. Nah, kalau itu mah bukan jumlah berarti khobarnya. Mufrad. Kana Abu Aliin. Alinya jadi mudhof ilaih. Abunya jadi isim kana, Ghaniyannya khobar kana. Ayah Ali, keadaan ayah Ali kaya. Ayah Ali maksudnya ayahnya Ali. Iya kan? Kan maksudnya kan sama, cuman bedanya inti yang dibicarakannya. Ya, kalau kana Ali Abu Ghaniyun, yang inti yang dibicarakannya Ali, sedang membicarakan Ali, cuman nyambung ke ayahnya gitu. Tapi kalau
Karena Abu Aliyin Gonian, inti yang dibicarakannya ya ayahnya Ali, bukan alinya. Jadi perbedaannya itu. Inti yang dibicarakan yang berbedanya. Karena yang menjadi mubtada, yang menjadi isimnya, itulah ya inti yang dibicarakan. Inti yang dibicarakannya itu. Ya ini sedang membicarakan alinya atau ayahnya. Inti yang dibicarakannya gini. Coba langsung dicoba. Nomor 1 siapa? Betul? Ada? Ya. Tapi Bismillah. Kanatit thalibatani mutaakhirataini. Artinya? Artinya keadaan dua orang siswi terlambat. Ya. Kanat fi'lun madin nakis mabniun alal fathi la mahala lahu min al-i'rab wa ta'u lit ta'nits. At-thalibatani ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Mutaakhirataini khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Ya, betul. Nomor 2. Pak Mardais. Asbahati syamsu toliatan. Artinya? Matahari muncul pagi hari. Toliatan apa? Terbit. Matahari terbit pada pagi hari. Ya. Asbahati il madinakis mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. At-ta'nis Ta'ulit ta'nis. Asyamsu khobar isim Ismu, jangan isim ini, ismu. Syarafnya. Ismu asbaha makun wa alamatu rafi makun jahatun fi akhiri khobar asbaha mansubun wa alamatu nasbihi fathahun jahatun fi akhiri. Ya, nomor 3. Ya, Rijul. Pas ya, ada 5. Jangan ditanduin kan ada alif lam. Syarul fakiru. Artinya apa? Orang miskin berubah, miskin orang miskin itu berubah menjadi kaya. Ya. Soro filmani nafis mabni al-fatila mahal min al-fakir isim soro Ismu soro marfuun wa alamati rafihi wa alamatu rafihi dhamatun zahiratun fi akhiri ganiyan khabar soro mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhairatun. Betul? Salah. Tatbahu. Tabahu yatbahu. Artinya? Ismu anfaka marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tatbahu fi'lun mudhari'un marfu'un
litajarrudihi an nasibi wa jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih Wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan takdiruhu iya. wal jumlatu. Oh ya. Kan khobarnya belum. Ya Ustaz. Wal jumlatu minal Fi'li wal fa'il. fi mahalli nasbin khabaru anfaqa. Ya, gitu. Jadi khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ya kan? Fi mahalli nasbin. Terus nomor 5. Aman? Astama'u. Fi'il mudhari ini. Oh, istami'u. Astami'u. Astami'u. Dari kata istama'a yastami'u. Astami'u madamal khotibu mutakaliman. Artinya Khotib, astami'u dulu apa artinya? aku tidak akan Kok tidak akan? Astami'u enggak ada nafinya, enggak ada. mendengar, Menyimak. Ya, aku menyimak. Madama apa tadi? madama Selama berdiri. mutakaliman apa? Takalam. Iya, berbicara. Astami'u Fi'lun. Fi'il apa? Astami'u. Madinah. Kalau madi mah istama'a. Udah mulai Kalau astami'u mudhari kedomir anak. Fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu wa fa'iluhu takdiru dhamirun mustatirun tatirun fihi wujuban takjuban anak takdiruhu takdiruhu ana. Ya, madama ma-nya dulu apa? ma masdariyah Ya, harfu mustariyah. harfu masdariyah lama La mahrum min al-i'rab mabniun ala sukun la mahrum min al-i'rab. dama fi'il madhi naqis mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Khatib khatibu ismu kana Kok karena ismu dama iya. ismu dama marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mutakaliman khobar dama badama mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Iya. Ya, cukup dulu ya, insyaallah. Nanti ada lagi itu kada atau huruf nafi ya, syabihat bilaisa. Ini juga masih digolongkan hukumnya dengan kana wa tuha sama. Kada wa tuha ya, baru nanti inna wa tuha. Syukran ala ihtimamikum. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.